Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Herudal Panah 09. Di video kali ini saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman semua. Semoga cerita ini bisa bermanfaat. Mungkin cerita ini bukan tentang cerita yang beruntung, mungkin ini cerita kelam, tapi karena ini hanya ingin berbagi, jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe bisa membantu saya untuk lebih semangat lagi untuk membuat konten dan membangun channel ini. Oke, simak videonya. Ya teman-teman, kita langsung saja ke ceritanya. Ini pengalaman pribadi saya, dan saya ingin berbagi cerita ini di YouTube channel saya ini. Semoga dalam cerita ini ada hal yang bisa diambil buat teman-teman semua. Cerita ini dimulai pada tahun 2007. Jadi di tahun 2007 itu saya sempat terkena masalah yang harus berurusan dengan hukum. Nah, jadi ini ceritanya pengalaman saya menjalani proses hukum itu waktu masih di daerah Bogor. Mungkin berurusan dengan hukum ini bukan suatu hal yang enak, karena benar-benar pengalaman pahit. Jadi ambil yang positifnya aja. Di tahun 2007 saya terkena masalah, lalu saya dijemput oleh polisi sekitar bulan Juli, kalau nggak salah bulan Juli 2007, bulan Juli. Jadi untuk masalahnya mungkin dan waktu saya akan ceritakan ini, yang saya ceritakan ini proses waktu saya penangkapannya kan. Jadi setelah saya ditangkap tahun 2007 bulan Juli itu, saya masuk di Polres Bogor Kota. Karena itu pengalaman saya pertama, dan mudah-mudahan itu pengalaman yang terakhir juga. Pas saat itu saya dijemput oleh polisi 2 orang dan berpakaian preman. Dia tidak menggunakan seragam dinas, dia berpakaian preman. Itu kalau tanggalnya saya nggak tahu lah, kurang ingat, cuman harinya saya ingat, itu pas hari Jumat, pas saya lagi di kontrakan teman. Pas hari Jumat siang hari, setelah beres salat Jumat, jadi saya berencana untuk keluar membeli makan bersama teman saya di daerah Citerep. Nah, pas di Citerep ini, pas siang hari itu kan saya mau keluar beli makan sama teman saya berdua. Jadi kita ini naik motor bonceng 3, saya duduk paling belakang. Di jalan itu saya bertemu, ya namanya orang lagi ada kasus, lagi ada masalah, jadi bawaannya takut kan. Namanya orang salah itu pasti pembawaannya takut. Kalau lihat orang yang sterknya kayak polisi, kayak busar, pakai baju apa, jaket, itu kan pasti kita, wah jangan polisi. Nah, jadi pada saat saya di Citerep itu, teman saya yang 2 orang ini nggak tahu kalau saya lagi ada masalah kan.
Jadi pas kita beli makan, saya duduk paling belakang. Di pertengahan jalan itu saya perwis dengan motor, kalau nggak salah motornya itu motor Thunder. Dia 2 orang, yang satu pakai jaket, yang satu pakai kaos saja. Jadi mungkin si 2 orang ini namanya polisi, dia kan udah membaca target karakter orang yang mau ditangkap itu, ciri-cirinya gimana. Itu padahal saya udah pakai jaket, udah pakai topi, tapi itulah namanya emang udah tugasnya mereka kayak gitu, dan yang mereka pelajarin pun kayak gitu. Ya awalnya saya deg-degan pas motor ketemu itu kan Pruwis, jadi dia putar balik, tapi mungkin nggak langsung nangkap karena dia ngikutin dulu dari belakang. Jadi pas si motornya itu udah berdekatan dengan motor teman saya itu kan, karena saya lagi duduk belakang, ya saya sih perasaan emang udah yakin kalau dia tuh memang polisi. Cuman ya udahlah, kita mau gimana lagi kan. Pas akhirnya di pertengahan jalan, orang itu memberhentikan kendaraan teman saya. Di situ saya udah makin yakin, wah ini benar-benar polisi. Akhirnya ternyata memang benar polisi. Dia langsung mengeluarkan pistol, menyuruh untuk berhenti. Jadi karena teman saya ini nggak tahu saya lagi ada masalah, jadi dipikirnya begal atau apa gitu kan, karena memang nggak pakai seragam polisi. Akhirnya kita berhenti, dan akhirnya saya pun ditangkap di situ. Dan pada saat itu posisinya tengah hari, pas orang jam kerja, istirahat jam kerja, di pas rame-ramenya orang di jalan itu. Kalau untuk daerahnya mungkin saya nggak sebutin, cuman di daerah tepatnya cuman di daerah Citerep aja. Itu tahun 2007 saya ditangkap di situ. Ya lumayan malu lah, karena posisinya kan memang lagi banyak orang istirahat kerja, emang jam makan siang lah itu. Jadi saya ditangkap di situ dan akhirnya dibawa ke Polres. Selama di perjalanan ya, jadi posisinya waktu itu saya nggak di borgol, cuman pakai ikat tambang, karena dia nggak ada bawa borgol, mungkin lupa, jadi diikat pakai tambang. Dan saya pun sampai di Polres. Nah itulah pengalaman saya pertama masuk di Polres pas ada masalah tuh. Jadi ini pesan buat teman-teman, kalau kita ya nggak usah neko-neko lah, nggak usah kita berurusan dengan hukum. Jauhin hal-hal yang bisa merugikan diri kita, karena ini pengalaman pribadi saya dan saya ingin berbagi. Kalau bisa jauhin hal-hal yang kira-kiranya menyangkut dengan hukum atau melanggar hukum, karena itu sangat merugikan kita dan menggurui. Pokoknya dampaknya tuh nggak bagus lah, dampaknya kita kesana jelek. Dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi semoga cerita ini bisa diambil pelajaran hikmahnya buat teman-teman semua. Cuman pesan saya, hidup di Bu itu nggak enak. Jadi pas pertama saya masuk di Polres itu, di ruang tahanan, jadi saya nggak langsung dimasukkan ke sel orang-orang yang ada di dalam itu, kita dipisahin dulu. Itu pengalaman benar-benar paling pahit dalam hidup saya. Pas saya masuk ke situ, cuman kan nggak digabungin sama orang-orang ini kan. Orang di dalam itu pada teriak-teriak meminta pakaian saya, pokoknya dia minta pakaian saya, minta celana saya supaya ditukar dengan baju dia atau dengan celana dia. Jadi saya nggak mau, saya diam, saya berusaha untuk cuek aja, masa bodoh kan. Bahkan sampai ada yang untuk mengancam, bahasanya itu
dia bilang sama saya, awas kalau kau sampai masuk sini habis gitu kan. Karena dia minta baju, nggak saya kasih, karena waktu saya ditangkap kan bajunya masih bersih, masih bagus, jadi diminta sama orang di dalam itu. Cuma saya nggak ambil, pusing, masa bodoh aja kan. Yang saya pikirin ya mental, beban gitu kan. Pertama baru berurusan kayak gitu, ditangkap, bener-bener sok terpukul, dah pokoknya pikirannya dah gak karuan gimana lah gitu kan. Cuman ya pada saat itu saya mikir udahlah, pasrah aja, terima apa adanya. Yang ibaratnya apa yang udah kita lakuin, ya udah kita terima aja. Ini ganjarannya, ini hukumannya atas kesalahan kita, ya udah kita terima. Dan pada saat itu saya waktu proses itu kan masih statusnya kan masih baru ditangkap, itu masih proses interogasi lah, belum pasti gimana kan, masih proses BAP ya dulu segala macam. Jadi belum disatuin sama yang tahanan-tahanan yang lain di dalam itu, di Polres itu. Jadi ceritanya datang kanit atau polisi lain kayak propos, ya pada umumnya kalau ada tahanan baru masuk, ya polisi-polisi itu datang bergantian. Dia itu jantung kerasa duk duk ya, siksaan demi siksaan kita terima. Datang polisi propos, nanya kenapa, kasus apa, gini-gini, nah, pukul, gampar, tendang, nanti pokoknya ya tiap hari kayak gitu terus. Jadi udah proses ceritanya ini, udah proses diinterogasi, udah proses BAP segala macam kan, baru saya dimasukin ke tahanan yang lain. Nah, jadi ini pengalaman pahitnya. Mungkin buat teman-teman yang mendengar cerita ini nyata, real ya, saya nggak melebihkan, nggak mengurangi sedikit pun. Ini biar jadi pelajaran buat teman-teman supaya menghindar dari masalah hukum atau yang melanggar hukum. Pas pertama kita masuk itu, saya masuk di kamar nomor 3 dan jumlahnya itu ada 8 orang. Pertama saya masuk, sama polisi itu kan dimasukkan ke situ, sel itu, kamar 3 itu, jumlahnya dia 8 orang. Masuk saya ke dalam sel itu, pintu dikunci kembali. Ya, saya bingung apa yang harus saya lakuin pertama masuk itu, harus gimana gitu kan. Namanya dulu masih, kalau dibilang saya masuk itu masih di bawah umur, belum 17 tahun. Jadi rasa takut, deg-degan, was-was segala macam itu udah campur aduk. Nah, pas saat saya masuk di depan kamar itu kan, udah masuk nih, di depan, di belakang pintu itu ada yang bilang, kamu orang apa, agamamu apa kan, Islam. Jadi dia tanya, kalau orang Islam cara masuk itu bagaimana, Assalamualaikum. Ya udah diulangi lagi, ya mundur ke pinggir sel. Di jalan saya bilang Assalamualaikum, nah, orang itu menjawab kan, Waalaikumsalam. Udah saya salaman, terus ada satu orang ngasih kain pel, suruh saya membersihkan lantai itu kan, lantai kamar itu. Jadi pas saya ambil kain itu terus saya pel, tiba-tiba yang 8 orang ini berdiri semua pada loncat. Ada yang mukul, ada yang nendang, ada segala macem lah, pokoknya itu udah, pokoknya babak belur lah saya di situ. Habis dipukul, udah kita kenalan, ngopi bareng, ngobrol bareng. Jadi emang tradisinya kayak gitu, cara perkenalannya mereka tuh ya kayak gitu. Nanti pun kalau ada yang masuk lagi baru ya kayak gitu juga, kita pukulin lagi juga. Itu emang udah tradisinya kayak gitu.
Kalau kita kan di luar ketemu orang baru, kita kenalannya salaman, nyebut nama, saya ini, dia ini. Kalau di dalam nggak kayak gitu, dipukul dulu, dibabak belurin dulu, baru kenalan. Nah, itu satu. Kedua, nanti setiap ganti shift jaga polisi yang baru, itu pun kita disiksa juga, jangan salah. Tapi kesannya nih beda dengan nggak siksaan dengan dipukul. Ya mungkin dipukul lah, tapi nggak sering kayak yang di film-film disiksa pukulan pedas itu enggak. Cuman cukup lumayan juga sih, karena siksaannya ini kita disuruh berdiri nangkring di sel itu sampai berjam-jam, sampai bener-bener otot tangan itu udah pegel kaku semua, sampai rasa mati lah. Itu pokoknya siksaan itu nggak bakal berhenti sampai ada tahanan baru lagi masuk. Itu pokoknya kita terima. Pokoknya kalau tahanan baru, sebelum ada tahanan baru lagi yang lain, ya udah kita terus-terusan gitu. Bibir udah pecah-pecah, ya pokoknya muka udah pelur, badan bekas sunutan rokok, segala macem lah. Saya ya udah kita terima, namanya kita salah kan. Tapi di sini ada satu mitos yang mungkin nggak sebagian orang percaya, ada yang sebagian orang percaya juga. Kita dalam itu nggak diobatin, obatnya cuma satu, air yang ada di kamar itu, air mandi, air bak mandi itu air itu bisa nyembuhin luka-luka kita. Percaya atau nggak percaya, tapi itu memang nyata terjadi, emang udah tradisinya kayak gitu ya, emang udah keyakinannya kayak gitu. Mau separah apapun luka kita mandi aja, pokoknya nanti luka-luka itu bakal kering, cepat keringnya, cepat sembuhnya. Emangnya bener, dan saya itu buktikan sendiri. Luka-luka kita itu nggak kita kasih obat apa, minum obat apa, nggak dikasih antibiotik apa segala macam, itu nggak ada. Asli cuman mandi aja di air kamar itu, mandi, minum ya air itu, dan itu benar-benar sembuh. Proses sembuhnya cepat. Jadi kedua, di Polres itu saya pernah digangguin juga sama penghuni situ, mungkin penghuni gaibnya juga. Karena kan kalau di Polres ini air keran itu dia nggak 24 jam hidupnya cuma pagi aja, pagi, siang, sore gitu kan. Kalau malam sekitar jam-jam 10-11 tuh udah mati airnya. Jadi saya sempat ngalamin tidur, si keran ini mati dan stok air minum udah habis. Ya kita memang minumnya air keran itu, jadi pas mau minum haus, nggak ada yang bisa diminum. Akhirnya udah saya paksain tidur. Pas sudah tidur, sadar nggak sadar, tapi saya nggak mimpi, saya benar-benar yakin gitu, ada orang membangunkan saya, megang air aqua sama gelas, dia nawarkan minuman itu sama saya. Tapi dia nggak nyamperin saya, dia nawarin dari jarak berapa langkah lah gitu kan. Air, saya bilang, cuman posisi saya waktu itu ngantuk kali, bilang haus ada, pengen minum, cuman ngantuk pun benar-benar ngantuk juga. Akhirnya rasa haus itu sangat kuat, udah kering banget saya tenggorokan banget, apalagi udah dibangun sama dia juga. Pas saya bangun, dia malah masuk ke kamar mandi. Itu rupanya bapak-bapak. Jadi saya ikut masuk ke kamar mandi. Pas di kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Jadi saya di situ diam mikir, dan saya masih bangun tidur kan. Jadi pas saya
berapa lama diem di situ, akhirnya mikir, oh itu bukan orang, karena nggak ada bapak-bapak di situ, apalagi pakai baju putih tangan panjang. Karena kalau di Polres itu, di tahanan itu kita nggak boleh pakai baju yang tangan panjang, celana tangan panjang itu nggak boleh, karena takut ada yang bunuh diri. Pokoknya yang bahan-bahan untuk bisa membuat orang itu bunuh diri karena tekanan mental, depresi atau apa kan, jadi memang nggak boleh. Bahkan di dalam pun nggak ada listriknya, lampu itu cuma di luar kamar, karena takutnya dipakai orang bunuh diri. Nah di situ juga ada kamar nomor 6. Kamar nomor 6 itu kosong, karena konon katanya kamar itu angker, karena dulu pernah ada orang gantung diri di situ, dan mungkin arwahnya dia masih di situ, nggak pergi jadi penghuni situ. Jadi kalau orang yang masuk kamar itu selalu digangguin atau gimana, pokoknya kamar itu nggak diisi, kamar itu kosong. Yang diisi cuman kamar 5, 4, 3, 2, 1 itu aja. Yang kamar 6 itu yang paling pojok itu nggak diisi, nggak ada isinya. Jadi proses hukum ini memang kayak gitu, dan hukumnya pun cara kita pun ya begitu apa adanya aja. Kita disiksa, cara perkenalannya kayak gini, pokoknya bener-bener pahit lah, bener-bener gak enak kali. Jadi ini pesan saya pribadi, jangan sampai mengalami hal-hal kayak gitu, dan juga jangan sampai berurusan dengan hal yang melanggar hukum, mau itu hal sepele, yang penting asalkan itu juga melanggar hukum, jangan kita ikutin. Itu pesan saya, karena itu benar-benar merugikan diri kita. Saya di Polres itu selama 2 bulan sampai proses pengurusan surat-surat dari kejaksaannya beres. Untuk di sidang berarti kan berkas kita sudah naik ke kejaksaan, baru kita dipindahkan ke LP. Itu baru di Polres saja, belum sampai ke LP. Di LP ini karena waktu di kamar itu kan ada juga residivis yang udah sering keluar masuk penjara, sering keluar masuk bui. Jadi dia cerita lah, karena umur saya juga dulu masih di bawah umur ya, cerita dia mungkin nakut-nakutin saya, bikin gimana gitu kan. Dulu ada satu LP, ini saya nggak bakal sebut nama LP nya, cuman LP ini terkenalnya LP dolar. Kenapa disebut LP dolar? Karena segala sesuatunya itu harus pakai uang. Kalau kau ada duit, kau bakal jadi raja, tapi kalau kau nggak ada duit, kau bakal kesiksa habis di sana. Selain disebut LP dolar, ada lagi sebutan yang angkernya. Disebutannya itu ada neraka ketujuh. Gelarnya LP ini neraka ketujuh. Nah, bayangin aja lah, neraka, namanya neraka, pasti kan dah siksaannya gimana. Itu gelarnya aja udah neraka ketujuh. Itu pikiran saya, bayangan saya udah ya mau gimana lagi, mau nggak mau, terima nggak terima, ya kita bakal nerima hal itu. Ya udah, jadi pasrah aja. Pokoknya proses di Polres, di kantor polisi itu prosesnya 2 bulan, dan dari awal masuk ke situ perkenalannya kita disiksa, terus tempatnya pun ya namanya tempat siksaan, apalagi bekas ada orang membunuh diri, ya pokoknya benar-benar nggak enak lah. Jadi buat teman-teman, sebisa mungkin jangan pernah berurusan dengan hukum, apapun itu kesulitan kita ya, selagi kita ada jalan yang baik aja lah. Gak usah ngelakuin hal aneh, gak usah ngurusin, pokoknya jangan hal yang melanggar hukum aja lah. Itu pesan, karena benar-benar nggak enak. Ini
untuk cerita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti ada cerita selanjutnya pas nanti saya dioper ke LP ini, LP yang gelarnya neraka ke-7, LP dolar. Di situ lebih ekstrim lagi biar teman-teman tahu hukum Indonesia tuh kayak gimana. Kalau untuk orang-orang kayak kita tuh hukum ya bener-bener hukum, lain sama orang-orang berduit. Hukumnya hukum, ada duit ya bisa seneng atau gimana kan, nah, itu bedanya. Tapi kalau untuk orang biasa seperti kita ya hukum ya bener-bener hukum, bener-bener dihabisin kita. Jadi untuk cerita selanjutnya nanti kesempatan lain kali akan saya bikinkan lagi videonya. Oke, jadi pesan saya cuma itu aja buat teman-teman, jangan berurusan dengan hukum, jangan berurusan dengan hal-hal yang melanggar hukum, karena benar-benar pahit, benar-benar nggak enak. Oke, buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman youtuber pemula juga, terus semangat mengejar targetnya 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Dan ini alhamdulillah saya udah lolos program monetisasi, cuman ini harus mengejar target $10 ini, waduh benar-benar susah. Tapi itulah, kalau konten saya cuman pengen berbagi aja pengalaman, dan semoga bisa diambil hikmahnya buat teman-teman semua. Ya, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.